Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kelompok kami akan membahas tokoh bernama Sri Mulyani sebagai role model berakhlak, di mana kita ketahui bersama bahwa Sri Mulyani adalah Menteri Keuangan sejak 2016. Sri Mulyani terlahir pada tanggal 26 Agustus 1962. Riwayat pendidikan Sri Mulyani menempuh pendidikan SMP di Bandar Lampung, kemudian SMA Negeri 3 Semarang, kemudian menempuh gelar sarjana ekonomi Universitas Indonesia, lalu Master of Science of Policy Economics di University of Illinois Champaign, USA, kemudian mendapatkan gelar PhD of Economics juga di University of Illinois Champaign, USA. Adapun pengalaman kerja dan karir politik dari Sri Mulyani, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, kemudian menjadi Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik Universitas Indonesia. Untuk karir politik, beliau merupakan Menteri Keuangan Indonesia yang ke-26. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dan sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sepak terjang Sri Mulyani di dunia pemerintahan negeri ini dimulai ketika ia ditunjuk menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sri Mulyani merupakan sosok yang sangat mengedepankan nilai berorientasi pelayanan pada masa kepemimpinannya sebagai Menteri Keuangan. Ini tercermin dari salah satu kebijakan pertamanya sebagai Menteri Keuangan, yaitu memecat petugas korup di lingkungan Departemen Keuangan. Ia berhasil meminimalisir korupsi dan memprakarsai reformasi dalam sistem pajak dan keuangan Indonesia, serta mendapat reputasi sebagai menteri yang berintegritas. Dari hal yang dilakukan Mulyani ini, semata-mata untuk memberikan publik pelayanan terbaik melalui pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang tentunya dibiayai dari pendapatan pajak negara, yang dimana pendapatan pajak negara digunakan secara optimal, efisien, dan proporsional agar publik juga dapat merasakan dampak positif dari pajak yang telah mereka bayarkan kepada negara. Selain itu, Sri Mulyani juga merupakan tokoh yang sangat akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dilihat selama masa jabatannya pada tahun 2007, Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6%, tertinggi sejak krisis finansial di Asia tahun 1997. Upaya Sri Mulyani dalam memajukan bangsa dan negara serta meminimalisir tindak korupsi di negara ini sungguh patut diapresiasi. Beliau tidak pernah tebang pilih dalam melakukan punishment terhadap pejabat negara yang terindikasi melakukan tindak penyelewengan dana negara. Sri Mulyani sangat transparan terkait hal-hal yang bersifat publik, terutama jika mengenai hal yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat luas di negeri ini. Ini semua dikarenakan komitmen Sri Mulyani kepada negara untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya selaku pejabat pemerintahan. Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Indonesia selalu melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Beliau dikenal sebagai Menteri Ekonomi paling berkompeten di bidangnya dengan dibuktikan pada tahun 2017 pelaksanaan APBN menunjukkan pencapaian yang positif dan tahun 2017 ditunjuk sebagai tahun terbaik pengelolaan APBN di Indonesia. Ibu Sri Mulyani selalu ingin membangun lingkungan kerja yang kondusif. Program kerja beliau ingin urusan perpajakan antara pusat dan daerah menjadi lebih sinkron. Ibu Sri Mulyani dikenal sebagai orang yang setia pada negaranya. Hal tersebut dibuktikan pada saat beliau menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Beliau rela mundur dari jabatannya karena kembali ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk kembali menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2016. Adaptif.
Ibu Sri Mulyani mampu membawa instansi Kementerian Keuangan menjadi salah satu instansi yang relatif adaptif terhadap teknologi digital di tengah pandemi COVID-19, termasuk dalam pelayanan publik. Terbaru, dalam seminar yang dihelat Bank Indonesia, Sri Mulyani menekankan akan pentingnya edukasi bagi masyarakat, terutama bagi perempuan dan kaum muda tentang digitalisasi dan finansial, serta maraknya pinjaman online. Kolaboratif. Pada pertemuan ketiga Forum Finance Ministers and Central Bank Governors G20 di Bali, Sri Mulyani menyampaikan pesan keras kepada delegasi G20 untuk bersama-sama mencapai kesepakatan guna membantu dunia. Beliau mengungkapkan, saat ini dunia sangat membutuhkan uluran tangan, bukan perang. Beliau menambahkan bahwa Indonesia sebagai Presiden G20 akan menavigasikan pertemuan guna terciptanya kesepakatan untuk membantu masyarakat dunia.